hal-hal yang perlu diwaspadai untuk deteksi dini dari kelenjar tiroid. Yang pertama adalah adanya benjolan di leher, baik itu dari kelenjar tiroidnya sendiri maupun dari kelenjar getah benih yang bertambah besar dalam waktu yang cepat. Itu perlu diwaspadai. Yang kedua, pada usia-usia yang lebih muda atau usia yang lebih tua, yaitu di bawah 20 tahun atau di atas 55 tahun. Yang ketiga adalah gejala kesulitan dalam menelan, baik itu nyeri telan maupun kesulitan dalam menelan makan makanan yang padat. Yang ketiga mungkin sesak nafas, dan yang kelima gejalanya tersebut tidak membaik dengan pengobatan yang biasa. Jadi Anda harus mulai mewaspadai itu adalah suatu kelainan pada kelenjar tiroid dan perlu diperiksakan ke dokter onkologi Anda. Nah, untuk memastikannya pasti akan ada pemeriksaan lanjutan lainnya yang diperlukan, yaitu USG dan pemeriksaan dari pemeriksaan hormon tiroid itu sendiri dan FNAP. Jika pasien memiliki gejala-gejala tersebut 2 atau lebih, maka pasien untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat Anda ke dokter, Anda akan dilakukan pemeriksaan fisik di mana dokter akan melakukan pemeriksaan pada leher Anda, apakah terdapat benjolan yang tidak hanya terfokus pada bagian depan tetapi juga pada area leher lainnya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dokter akan meminta Anda untuk melakukan pemeriksaan USG atau ultrasonografi tiroid untuk melihat bentuk atau struktur dari nodul itu berbatas tegas atau tidak. Lalu kadang-kadang pasien akan dilakukan pemeriksaan tambahan seperti sidik kelenjar gondok di kedokteran nuklir untuk melihat fungsi dan morfologi dari tiroid. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka pasien akan dilakukan pemeriksaan darah, yaitu berupa pemeriksaan hormon tiroid seperti TSH, FT4 atau T3. Setelah pemeriksaan itu lengkap, maka pasien kadang akan ditambahkan pemeriksaan dengan biopsi jarum halus. Fungsinya adalah untuk melihat benjolan tersebut apakah benjolan jinak atau ganas. Jadi jangan ditunda, segera lakukan pemeriksaan dini. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penanganan kanker tiroid. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan 2 dokter hebat kita hari ini. Ada 2 ya spesial, ini episode spesial nih ya. Cantik-cantik semua hari ini ya. Ada Dr. Sri Anindyo Utami SPB, dokter spesialis bedah, subspesialis onkologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Dan ada juga Dr. Esther Devina Panjaitan SPKNTM, dokter spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekuler dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur juga. Oke, kita ke dokter Ani terlebih dahulu ya. Dok, kalau kita berbicara tadi kan sedikit banyak sudah di-spill ya kalau kita ngomongin tentang tiroid sama gondongan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tiroid ini tuh letaknya di mana dan fungsinya apa dan cara kerjanya itu gimana gitu. Mungkin orang kepikirannya, oh tiroid itu ada di seputaran leher, tapi mungkin kayak ya nggak ngerti itu letak aslinya tepatnya di mana, fungsinya apa dan cara kerjanya gimana tuh dok? Jadi kelenjar tiroid itu letaknya di leher bagian depan. Leher bagian depan. Oke, persis di depan batang tenggorok. Baik. Nah, dia seperti kupu-kupu seperti ini. Jadi ada di kanan dan ada 2 lobus kanan dan lobus kiri. Ada di antaranya itu yang modifikasi modus piramidalis, 50% di antaranya, kayak gitu di tengah. Nah, jadi dia berada di depan dari batang tenggorok, belakang dari batang tenggorok itu adalah kerongkongan. Betul. Oke. Jadi dia bisa membesar ke depan, bisa kelihatan, atau dia bisa membesar ke belakang, kayak gitu, atau ke samping. Nah, di kanan kirinya itu ada arteri vena besar yang mensuplai darah ke otak, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kelenjar tiroid ini membesar, yang dikhawatirkan adalah menekan organ-organ penting itu tadi. Betul. Tapi kalau dilihat secara fungsi kan memang dia fungsinya harus sesuai masing-masing. Meskipun ketika terjadi anomali ada pembesaran yang bisa mengganggu organ-organ sekitar. Tapi ada nggak fungsi utama atau subfungsinya dari si tiroid itu sendiri untuk kesehatan tubuh kita secara umum gitu dok? Jadi fungsi utama kelenjar tiroid menghasilkan hormon disebut hormon tiroksin. Nah, hormon tiroksin ini dia berfungsi utamanya adalah untuk metabolisme tubuh. Nah, metabolisme tubuh seperti apa? Dia mengatur suhu tubuh, mengatur sintesa protein, kemudian dia juga mengatur denyut jantung,
kemudian dia juga mengatur energi yang kita gunakan kayak gitu. Dia sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Oke. Jadi memang sangat berpengaruh ya. Nah, tapi kalau dilihat dengan fungsinya yang banyak itu, cara kerja si tiroid ini sendiri seperti apa sih dok? Maksudnya dalam tubuh kita supaya kita tahu tiroid kita berfungsi dengan baik atau enggak, kan kita perlu tahu nih cara kerjanya sehingga akhirnya ketika ada gangguan mungkin akan kerasa sih sama orangnya. Nah, cara kerjanya itu sendiri prosedur apa ya? Teknisnya itu gimana? Jadi kalau hormon kelenjar tiroid itu hormonnya akan dikeluarkan ke dalam darah. Nah, di darah dia akan berikatan dengan molekul protein yang dia bisa untuk berfungsi sebagai mempercepat metabolisme tubuh untuk terutamanya menghasilkan energi kayak gitu. Nah, kalau di dalam darah itu cukup, maka dia ada suatu lingkaran siklus yang saling mempengaruhi feedback gitu. Jadi kalau kandungan hormon tiroksinnya ini di dalam darah dia berkurang, maka dia akan feedback ke otak. Jadi kelenjar tiroid itu distimulus oleh hormon namanya thyroid stimulating hormone. Nah, thyroid stimulating hormone ini diproduksi oleh suatu kelenjar di otak hipotalamus. Nah, dia menghasilkan berdasarkan feedback dari kandungan hormon tiroksin di dalam darah. Jadi kita bisa periksa kandungan hormon tiroksinnya di dalam darah, juga bisa periksa kandungan hormon TSH-nya itu tadi, thyroid stimulating hormonnya. Nah, apakah normal apa tidak kayak gitu. Oke. Ternyata fungsinya sangat luar biasa ya. Gitu ya, ketika kita ngomongin tiroid ya mungkin orang tahu terminologi tiroidnya aja, kita mungkin nggak tahu letak aslinya, titik tepatnya, terus kemudian fungsi dan juga cara kerjanya seperti apa. Sekarang kita beralih ke Dr. Esther ya. Dok, mengingat fungsinya sangat luar biasa gitu ya dari si tiroid itu sendiri, berarti kan kayaknya semua organ dalam tubuh kita dengan fungsi vitalnya masing-masing tuh punya risiko ya dok ya, gitu ya. Punya risiko mengalami gangguan atau kerentanan. Nah, kalau kita berbicara tentang tiroid itu sendiri mungkin dikaitkan dengan spesialisasi dari Dr. Esther sendiri, kayak ada nggak sih kayak kemungkinan diagnosis dari beberapa penyakit yang mungkin ada hubungannya juga dengan tiroid ataupun dengan kedokteran yang spesialisasinya Dr. Esther gitu, gimana dok? Baik, kedokteran nuklir juga memang bisa untuk melakukan pengobatan pada kasus-kasus penyakit tiroid ya. Memang tidak terlalu banyak, tetapi memang ada tempatnya seperti itu. Beberapa kelainan pada penyakit tiroid itu biasa yang paling sering itu adalah kelainan produksi. Ya, produksinya bisa berlebihan atau bisa kekurangan. Yang hiper sama hipo tadi ya. ya. Hiper dan hipo tadi. Jadi kalau kelebihan kita bilang hipertiroid, maka yang seperti Dokter Anin bilang tadi, dia akan meningkatkan metabolismenya. Jadi metabolismenya meningkat, makanya pasien pada hipertiroid itu biasanya kondisinya berat badannya turun, sangat kurus, kemudian dia mudah cemas, seperti itu karena kan terganggu hormonnya. Yang kedua adalah detak jantungnya lebih cepat seperti itu. Tapi bukan detak jantung oleh karena ada cicilan, bukan gitu ya. Orang kan kadang-kadang gitu ya. Nah, gitu. Tapi dalam kondisi biasa pun tenang, dia detak jantungnya jauh lebih cepat daripada orang normal. Jadi seperti kayak habis lari setiap saat. Nah, kalau ada kelebihan maka ada kekurangan. Kalau kekurangan itu maka kita bilang hipotiroid, di mana produksinya dia sangat kurang. Maka metabolismenya akan menurun. Nah, kondisinya adalah kebalikan dari si kasus hipotiroid. Jadi kalau orang hipotiroid berat badannya lebih cepat gemuk seperti itu karena metabolismenya menurun, kemudian orangnya lebih gampang lupa dan bawaannya pengen tidur ya dok ya. Terus tidak tahan dingin. Nah, itu yang paling khas, dia tidak tahan dengan dingin seperti itu. Jadi kalau orang hipotiroid itu biasanya orangnya kalem, mau dimarahin apa dia nggak sakit hati. Kenapa? Karena dia orangnya lupa. Jadi nggak seperti hipertiroid. Kalau hipertiroid kan dia mudah cemas, jadi sedikit aja gampang tersinggung seperti itu. Kemudian kelainan-kelainan tiroid lain adalah nodul, nodul atau benjolan pada tiroid. Ini biasanya kasusnya Dokter Anin nih. Nodul tiroid itu atau benjolan tiroid itu bisa dua juga, bisa jinak dan bisa ganas. Jadi kalau jinak biasanya kita nanganinnya lebih karena estetik ya dok ya, bukan oleh karena dari fungsinya. Tetapi kalau ganas, nah itu yang baru penanganan yang lebih lanjut seperti itu. Oh, berarti nodul itu sendiri kayak kalau estetik hanya maksudnya tidak berbahaya, hanya visualnya aja dok? Ya, kalau dia nodul jinak. Oh jinak. Ya, kalau jinak karena dia tidak akan mengganggu
kualitas hidup ataupun mengganggu hidup kita seperti itu. Tapi kalau ganas, nah itu yang perlu dikhawatirkan dan perlu penanganan lebih cepat seperti itu. Ya. Oke, sangat luar biasa ya. Ini ternyata ilmu kedokteran itu sangat luar biasa, dinamis dan selalu berkembang gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke Dokter Anin. Dok, berarti kalau kita ngomongin gangguan tiroid, itu biasanya faktor risiko apa saja dok yang bisa menyebabkan gangguan di tiroid dan akhirnya berakhir pada kanker gitu? Karena selama ini kan orang selalu kepikiran kalau kanker itu kayak ya idiopatik ya, kayak ya udah terjadi aja, orang nggak tahu kalau ada pertumbuhan sel kanker atau mutasi dalam tubuh dia sehingga akhirnya menjadi kanker gitu. Nah kalau dari si kanker tiroid itu sendiri biasanya ada faktor-faktor risiko apa sih dok? Kita kembali dulu ke definisi dari kanker ya. Kanker itu adalah suatu kegagalan dari kontrol normal sehingga menyebabkan sel tersebut berubah perilakunya secara biologis. Ya, nah perubahan ini hanya bisa diketahui secara histopatologi. Jadi tadi kan kalau tumor jinak, dia tuh memang tumor, jadi pembesaran dari selnya sudah berubah, tapi dia tidak mempunyai perilaku biologinya belum berubah secara total, sehingga dia tidak punya kemampuan untuk berpindah ke organ di luar organ primernya. Misalnya organ primernya kan tiroid. Nah, kalau dia kanker ganas, dia punya kemampuan untuk berpindah dari tiroid kayak gitu, misalnya ke tulang kayak gitu. Nah, itu bisa gitu loh. Makanya itu yang berbahaya. Nah, semuanya bentuknya benjolan. Betul. Ya, kayak gitu. Nah, kalau nodul jinak atau ganas itu hanya bisa dibedakan secara histopatologi yang menentukan juga. Yaitu yang menentukan adalah dokter patologi anatomi kayak gitu. Oke. Berarti kalau kayak untuk kayak faktor kayak dari range usia, jenis kelamin, atau orang dengan komorbiditas tertentu itu ada kerentanan nggak? Ada juga. Jadi memang seperti tadi sudah bilang bahwa secara gender wanita mempunyai risiko lebih tinggi dibanding laki-laki. Yang kedua adalah terlalu muda atau terlalu tinggi, dia mempunyai risiko yang agresivitas. Kalau kita bilang agresivitas selnya lebih tinggi ya. Terus kemudian berikutnya adalah dia ketiga itu punya riwayat keluarga atau herediter. Keturunan ya, baik. Nah, yang keempat dia punya paparan radiasi yang secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, radiasi eksternal kayak gitu. Dan yang jelas semua penyakit di tubuh kita itu sebabnya itu utamanya adalah lifestyle. Oh, baik. Lifestyle ya. Jadi lifestyle itu sebenarnya banyak banget kan. Tapi salah satu di antaranya adalah diet. Nah, diet itu kan pengaturan makan sebenarnya. Betul, bukan ngurusin badan. Makan, ya. Salah kaprah deh dong di masyarakat kita. Diet itu pengaturan makan. Jadi karena kita semakin berkembang nih, banyak fast food, junk food, terus multi processed food. Nah, itu tuh menyebabkan banyak inflamasi di dalam tubuh kita, serta bahan-bahan chemicalnya itu tidak mampu untuk diurai di tubuh kita. Dia bahkan merusak dari sel tubuh kita. Nah, kalau sel tubuh kita bisa diperbaiki, dia berfungsi lagi dengan baik. Tapi kalau nggak bisa berfungsi, maka dia bisa menjadi berubah. Nah, kalau berubah ini kontrolnya terus-menerus nggak bisa dikontrol, dia akan berubah secara biologis perilakunya. Nah, ini yang disebut sebagai sel kanker, kayak gitu. Jadi prosesnya pasti tidak dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, pasti sudah dalam waktu yang bertahun-tahun. Nah, inflamasi kronis ini juga menyebabkan pastikan selnya akan bekerja lebih keras, ya kan? Nah, inflamasi ini tidak mesti harus sakit. Misalnya kita stres, itu juga akan meningkatkan inflamasi kan. Akan terjadi pertahanan di tubuh kita yang kita sebut sebagai inflamasi. Nah, kalau kita sering mengalami stres baik fisik maupun psikis, inflamasi ini akan berlangsung secara kronis terus-menerus. Nah, itu berat buat sel tiroid yang tadi berfungsi untuk metabolisme. Kayak gitu.
oke. Ya. Jadi memang kalau ya sesuatu yang kronis terjadi akan menumpuk bahasanya Ya. bisa berbahaya ya. Tapi kalau melihat kayak tadi disampaikan oleh Dokter Anin ya, sekarang kita beralih ke Dokter Esther. Tadi kan ada beberapa faktor risiko nih gitu ya, bahwa salah satunya mungkin kayak tadi radiasi ya Dok ya, ada dan beberapa faktor risiko yang lain lah itu. Nah kalau kita ngomongin kayak dari spesialisasinya Dokter Esther sendiri, kan ada kalau nggak salah salah satu. Radiasi gitu. Iya gitu. Kedokteran nuklir gitu. Gitu kayak radioaktif gitu dan lain sebagainya itu kayak berhubungan nggak sih Dok dengan apa yang jadi kebutuhan dari si kanker tiroid itu sendiri gitu? Jadi kalau radiasi di kedokteran nuklir fungsinya adalah untuk diagnostik dan terapi. Oh. Jadi balik dulu ya, kedokteran nuklir itu apa sih sebenarnya ya? Betul. Itu menjadi sesuatu yang kadang dokter Soalnya Mbak Mega selalu nuklir bertanya, kayaknya kayak gimana gitu ya. gitu kan Iya. ya, begitu ngelihat apa sih bom gitu kan. Jadi kedokteran nuklir itu kami adalah cabang spesialisasi kedokteran yang menggunakan zat radioaktif terbuka untuk keperluan diagnostik dan terapi. Kenapa dikatakan terbuka? Karena zat radioaktifnya itu dimasukkan ke dalam tubuh pasien ya. Jadi nanti pasiennya akan memancarkan sinar radiasi yang kemudian akan ditangkap oleh mesin, namanya mesinnya ada SPECT atau PET CT untuk menangkap gambaran fisiologis atau kelainan organ yang ada di dalam tubuh seperti itu ya. Jadi yang selalu jadi pertanyaan pasien adalah, "Dok, bahaya nggak?" Iya, Karena itu itu lagi, kan gitu kan. nanti bisa menyebabkan sel kanker nggak? Loh, dilihat dulu karena zat radioaktif yang dilakukan untuk kedokteran nuklir adalah zat radioaktif buatan yang mempunyai waktu paruh. Jadi dia akan meluruh di dalam tubuh. Jadi seperti kayak misalnya yodium 131 kita taruh aja nih di meja seperti itu, maka dalam waktu tertentu dia akan habis dengan sendirinya. Artinya dia memang dibuat sefisiologis mungkin dengan kondisi tubuh sehingga dia tidak akan menyebabkan gangguan pada organ-organ yang lain ataupun memperberat penyakit ataupun memperbaiki penyakit. Jadi tergantung kebutuhannya seperti itu. Oh berarti untuk penegakan diagnosis untuk bisa Ya, seperti itu. iya. Tapi kan gini, misal ada beberapa penyakit tuh yang misal kanker ya, kankernya itu tidak terlihat dalam artian kayak manifestasi klinisnya nggak kelihatan. Kalau kanker tiroid kan manifestasi klinisnya sangat terlihat jelas kan, maksudnya ada benjolan gitu. Nah kalau kedokteran nuklir itu sendiri manifestasi klinisnya baik yang visual atau tidak visual gimana? Yes, bisa dikerjakan. Jadi pada kasus-kasus yang unknown primer, jadi misalnya dokter Ani ini pasiennya datang benjolan, dilakukan operasi sama dokter atau di biopsi sama dokter, hasil biopsinya patologinya adalah metastasis adenokarsinoma primer tanda tanya. Nah biasanya dokter Ani tuh langsung ngirim, "Dokter Esther periksa dicari di mana primernya." Nah itu bisa dikerjakan untuk dilakukan pemeriksaan dengan PET scan. Itu suatu kondisi yang berbeda lagi seperti itu. Jadi bisa untuk dilakukan deteksi untuk jenis-jenis sel kanker, tidak hanya terbatas pada kanker tiroid. Berarti ini kayak multidisiplin lintas disiplin itu atau gimana sih Dok? Maksudnya kayak saling berkoordinasi atau Ya, gimana dengan bedah onkologi atau dengan banyak? semua spesialisasi. Jadi semua spesialisasi bisa untuk menggunakan atau jika membutuhkan kedokteran nuklir untuk diagnostik ataupun juga untuk terapi. Tapi memang terapi pada kedokteran nuklir itu masih sangat terbatas. Yang paling sering memang terapi yang dilakukan adalah terapi yodium 131 untuk kasus-kasus kanker tiroid. Kemudian pada kasus-kasus metastasis tulang untuk bone paliatif atau beberapa kasus kanker yang lainnya. Jadi belum semua seperti itu. Jadi radiasi dalam kedokteran nuklir itu memang ada beberapa penelitian yang mengkhawatirkan gitu kan bahwa radiasinya ini nanti bisa menyebabkan sel kanker lain atau tidak. Tapi sampai saat ini dalam penelitian jangka panjang belum ada bukti nyata yang mengatakan bahwa radiasinya bisa menyebabkan sel kanker. Tapi mungkin yang dikhawatirkan mungkin radiasi pada handphone kali ya, radiasi handphone terus radiasi. Ya itu kan kadang kita suka nggak ini ya Dok ya. Kecil tapi sering. Iya, Nah, sering itu. terus handphonenya dipakai untuk sampai tidur, ditaruh tergeletak. Nah, itu kan secara penelitian kesehatan juga kan itu sebenarnya juga bisa menyebabkan gangguan dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek seperti itu. Jadi bukan radiasi yang gimana ya tanda kutip ya Dok ya. Yang menyerukan karena mungkin gini Dok, di masyarakat kita tuh kalau dengar nuklir gitu ya, itu parno ya, karena mungkin ya stigmanya itu di masyarakat ya nuklir is war gitu ya, nuklir itu perang gitu. Bom atom gitu ya. Bom atom gitu, Hiroshima Nagasaki pula iya. gitu kan. Nah ini dikaitkan dengan kanker, semisal kanker tiroid, orang jadi kayak
kadang-kadang orang aja biopsi udah ketakutan ya dok ya, Iya, udah betul. tambah sekarang nuklir lagi gitu kan, metastasis kemana-mana nggak tuh gitu. Itu ya jadi pertanyaan banyak orang, makanya hari ini kita akan mengupas tuntas. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penanganan kanker tiroid. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, monggo ya tanya-tanyanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita masih bersama dua dokter hebat kita hari ini. Yang pertama ada Dr. Sri Anindyo Utami, SPB, dokter spesialis bedah subspesialis onkologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur, dan juga dari rumah sakit yang sama ada Dr. Esther Devina Panjaitan, SPKNTM, dokter spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekuler, juga dari Mitra Keluarga Bekasi Timur ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu, nanti boleh tanya-tanya ya Dr. Ani dan juga Dr. Esther kepada penelpon kita. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, pagi. Selamat pagi Bu. Lani. Ibu Lani di mana Bu? Lani di Jakarta. Baik, Bu Lani di Jakarta, mau tanya apa ke Dokter Anin dan juga Dokter Esther? Silakan. Saya mau nanya, Bu, saya ada tiroid ya. Saya juga lupa tiroid saya entah hiper entah hipo. Jadi saya mau nanya apa? Halo, Bu Lani. Ya, halo. Ya. 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 Terus udah gitu saya mau nanya pantangannya makan apa ya? Halo? Iya. Berarti Bu Lani lupa nih ya, hiper apa hipo ya. Tapi Iya, emang orang tadi nggak keras ya dok? dikatakan kalau yang pertamanya napasnya memburu ya, sama badannya kurus. Itu hiper ya? Ya. Kelainannya Ibu yang dikeluhkan apa ya? Sekarang sih saya nggak ada keluhan, udah stabil. Tapi memang badannya tadinya kan 34 kilo, sekarang udah 53 kilo. Oh, dari 34 ke 50-an kilo sekarang ya? Oh, naik berat Itu badan. hari waktu berarti ya, sakit tuh naik. 34, Oh, sekarang dulu. udah stabil. Oke. Udah stabil. Dulu pernah minum. Sudah periksa apa saja Ibu? Saya cuma mau nanya, pantangannya makan apa? Ada yang bilang nggak boleh makan ayam negeri. Enggak, maksud saya Ibu apakah sudah periksa hormonnya kayak gitu, terjadi kelainan atau tidak, terus apakah ada benjolan di leher Ibu atau bagaimana kayak gitu? Nggak ada. Oh, Nggak ada benjolan, Bu, dokter. oke. Tapi pernah ada riwayat tiroid gitu ya, meskipun Bu Lani lupa ini dari hiper atau hipo saya ya? Minum obat waktu kenanya anti-tiroid? tahun 2013. Oh, 2013, baik, sudah 12 tahun yang lalu ya. Sudah pernah minum obat berarti Bu? Masih makan obat. Oh, masih makan obat sampai sekarang? Boleh tahu nama obatnya? Boleh tahu obatnya apa Bu? Saya lupa nih obatnya. Apa? Ibu lupa. Soalnya dimasukin kapsul karena disuruhnya makannya 50 gram bagi 2. Jadi saya masukin kapsul. 50 gram bagi 2. Ibu, dikasih hormon tiroid kemungkinan besar. Apa? Hormon tiroid kayaknya Etirax atau levothyroxine, Etirax, ya. kayaknya kemungkinan. Karena 50 Etirox bagi udah 2. nggak makan dulu. Waktu di Sumber Waras saya Mungkin- dikasih Etirox. Oh ya, Etirax betul ya. Jadi dia kondisinya mungkin dulu Oh, iya. Oke, hiper. baik. Yang ditanyakan adalah ada nggak pantangan makanannya gitu ya? Baik, sudah Iya. jelas dok? Ya. Sudah jelas ya. Baik, ada lagi Bu Lani, sudah cukup? Iya, justru tadi kan saya mau emang mesti gemuk gitu loh. Saya mau Oh, emang turunin mesti berat badan saya bagaimana gitu. Oh, ya namanya itu problematika banyak wanita ya. Apa? Baik, nanti udah dijelaskan. Terima kasih Bu Lani di Jakarta, kita akan jawab ya. Oke, ini apa pantangan makanannya dok? Ya. Sama, kan dulu waktu sakit tuh Bu Lani beratnya sekitar 30-an, sekarang 50-an dan ngerasa kayaknya agak berat. Apakah harus naikin berat badan terus atau gimana dok? Jadi pertama kelainan hormonalnya apa nih, hipo atau hiper. Tapi kalau kemungkinan berat badan naik terus, ya kemungkinan mungkin hipotiroid ya. Kayaknya sih kalau dari cerita ibunya ya sepertinya dulu ibunya hipertiroid, kemudian dia udah turun, status ya. jatuh ke Mestinya status harus cek kembali. hipotiroid. Karena yang paling utama itu adalah pengendalian hormonnya.
Ya, hormonnya harus dibuat stabil kayak gitu baik. kan. Nah, jadi nggak boleh kelebihan, nggak boleh kurang kayak gitu. Oh bisa ya dok, kayak orang itu kayak di satu sisi, di satu waktu dia hiper, terus karena untuk terapi atau apa, bisa-bisa dia hipo, begitu juga kebalikannya? Iya. Ada kasus-kasus yang autoimun, Graves disease, hipertiroid itu sebenarnya ujungnya adalah kehancuran dari kelenjar tiroidnya itu sendiri. Jadi kadang-kadang ada kondisi dari hiper nanti dia akan jatuh ke hipo seperti Iya, itu. Maka begitu dia hipo dia membutuhkan obat atau bukan obat, sebenarnya membutuhkan untuk mensubstitusi kebutuhan hormon tiroid di dalam tubuhnya. Maka dia akan diberikan hormon tiroid seumur hidup seperti itu untuk menjaga kondisi hormon di dalam tubuhnya tetap stabil seperti itu. Tapi kalau dengan kondisi autoimun akan selamanya dong berarti kan Iya. autoimun nggak ini. Ya. Jadi harus Ya, seumur hidup. cek terus-menerus hormonnya Ya, betul. secara berkala. Berkala. Minimal ya paling cepat 3 bulan sekali. 3 bulan Ya, 3 bulan sekali dicek kayak gitu supaya kita tahu hormonnya stabil apa enggak. Enggak boleh kelebihan, enggak boleh kekurangan juga. Itu yang pertama ya. Yang kedua pertanyaannya makannya. Iya, ini kan tadi soalnya dokter Ani juga ada mention bahwa salah satunya adalah gaya hidup ya. Gaya hidup kan itu sebenarnya sesuatu yang bisa dimodifikasi. Masalahnya adalah mau modifikasi atau enggak. Nah Ya. sekarang pola dietnya gimana? Jadi kalau pola diet itu kalau untuk yang sehat, rule pertama adalah seimbang, balance ya. Itu yang berwarna sama yang nggak berwarna. Oh baik. Yang berwarna itu kan sayur dan buah Sayur nih. dan buah, betul. Yang nggak berwarna itu kan karbon sama protein. Ya itu yang paling gampang. Lihatnya seberapa? Ya di porsi piring ibu aja. Kayak gitu yang paling gampang ya. Yes, betul. Nah, terus yang kedua adalah tidak boleh makan makanan yang itu pengawet pewarna. Nah, terus kemudian makanan junk food, cepat saji, ya kan. Terus makanan yang mengandung arang sama mikroplastik. Emang ada dok makanan mengandung Jadi arang dan misalnya makanya dibakar nih, Bakar. arangnya tuh orang suka dibakar kan. Katanya enak, Iya, crunchy bakar. gitu. Panggang. Padahal itu sebenarnya kan karsinogenik. Itu dok. Iya. Saya akan meluruskan hidup saya. Ngerti kan dok? Katanya gitu. crunchy enak Oh ini. gitu. Oh gitu ya kan. Oh itu karsinogenik ya, pemicu Iya. kanker dok. Saya penggunaan alat makan plastik itu terutama pada makanan yang panas tuh. Kita kan nggak tahu nih ya, jadi meleleh kan masuk ke makanan kita. Iya kan? Karena mikro ya, jadi orang nggak paham ya. Mikroplastik ya. Nah, itu dia ngambil sel molekul dari sel sehatnya. Jadi sel yang sehat tadi nggak sehat ya. Dia nggak bisa diurai di dalam tubuh. Kalau itu bertumpuk, nah itu yang merusak dari sel tersebut berubah kayak gitu. Oke. Ya jadi ada lagi dok? Ya, itu berikutnya kalau untuk khusus buat tiroid, jangan makan makanan yang banyak bertepung. Karena kan dia untuk metabolisme energi nih. Kalau tepungnya terlalu kompleks, dia berat. Ya kan? Berat untuk memecah jadi energi gitu. Jadi pasti dia gini kayak ibarat oplet nih. Dipaksa loading tinggi. Bisa nggak sampai? Bisa. Tapi habis itu mesinnya kebakar. Ya kan? Sama seperti tiroidnya, jadi tiroidnya rusak kayak gitu. Energinya sih cukup, hormonnya cukup gitu di dalam tubuh bagus. Tapi selnya rusak nih di dalam tiroidnya kayak gitu. Ya kan? Ini yang disebutin dokter Anin mana makanan favorit semua orang. Ya semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Lani yang ada di Jakarta dan semoga sehat selalu ya Bu Lani ya. Nanti dicek nih hiper apa hipo ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar penanganan kanker tiroid. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan dokter kita hari ini yang sangat luar biasa ya. Ada Dr. Sri Anindyo Utami SPB, dokter spesialis bedah subspesialis onkologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur, dan dari rumah sakit yang sama ada Dr. Esther Devina Panjaitan SPKNTM, dokter
dokter spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekuler. Ya, kita lanjut lagi. Dok, sebelum lanjut ini ada penelpon ya. Kita akan tanya terlebih dahulu dan sapa. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi Pak, dengan Bu Yuli di Lampung. Ibu Yuli di Lampung. Ibu Yuli mau tanya ke dokter Anin atau dokter Esther? Silakan. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Baik. Silakan. Ini Bu mau nanya Pak Bu Dokter ya, kan cucu saya itu dulu masih dari kecil tuh suka keluar keringat terus, tangan itu keluar keringat terus tuh. Jadi saya bawa ke dokter Harapan Bunda, saya pikirkan kata orang ada jantung. Ternyata jantungnya nggak apa-apa, cuma katanya takutnya tiroid ya. Terus diperiksa juga tiroidnya di darah itu. Ya alhamdulillah katanya sih belum tinggi-tinggi amat, teman harus sering periksa katanya. Sekarang dia udah gadis, udah 18 tahun, masih keluar keringat di tangannya itu. Kalau untuk nulis apa tuh keringatnya banyak betul. Jadi itu gimana ya tanganinya, atau benar tuh tiroid apa gitu. Sama yang sama Bu Esther, Bu Dokter Esther, saya mau nanya, saya kan sering disuntik, saya sering di kontras ini ya, CT scan kontras pakai radiasi itu. Sering benar dulu jantung saya sama di kontras itu, sama saya kan ada paru-paru saya kan ada benjolan katanya, ada nodul ya. Jadi sering diperiksa gitu. Itu efek sampingnya gimana Bu? Katanya ke ginjal ya Bu ya. Itu terus jangkanya berapa lama boleh lagi gitu. Saya takut ginjal saya nanti hancur lagi dikasih di tinggi kontras gitu loh. Iya, takut saya. Gimana Bu ya? Oke, sebelum lanjut, Dokter Esther atau Dokter Ani ada ditanyakan sebelum menjawab? Atau sudah jelas? Kontras ya. Iya. Atau sudah jelas atau sudah jelas ya? Baik, terima kasih Bu Yuli yang ada di Lampung. Kita akan coba jawab ya. Terima kasih. Oke, ke Dokter Esther dulu atau Dokter Ani dulu? Dokter Esther dulu, silakan. Baik, kontras itu memang dia digunakan untuk pemeriksaan CT scan adalah untuk supaya image citranya lebih bagus seperti ya, untuk membedakan pembuluh darah. Nah, kontras itu memang dia harus dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Kenapa begitu? Karena kontras itu dia akan disekresi atau dikeluarkan melalui air urin. Jadi kalau fungsi ginjalnya terganggu, maka dia akan menyebabkan kontras tersebut tidak bisa dikeluarkan secara sempurna dan dia akan meretensi atau tertahan di situ, sehingga akan menyebabkan fungsi dari ginjalnya akan semakin buruk seperti itu. Makanya pasien-pasien yang akan dilakukan CT scan kontras dia wajib untuk dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Kalau fungsi ginjalnya buruk, maka dia tidak bisa untuk dilakukan pemeriksaan CT scan kontras. Jadi dihindari seperti itu kan. Nah, jangka waktunya berapa lama gitu. Jadi jangka waktu pemeriksaan antara CT scan kontras dengan CT scan berikutnya adalah tergantung dari fungsi ginjal Anda. Ya, jadi kalau fungsi ginjalnya bagus, beberapa jurnal kesehatan mengatakan bahwa 3 bulan masih bisa, atau secepat-cepatnya juga bisa 6 bulan. Jadi dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan, tergantung kebutuhan yang diperlukan oleh dokter klinisi Anda. Misalnya untuk evaluasi nodulnya, seberapa penting Anda mengevaluasi nodulnya? Apakah dia nodulnya suatu nodul yang jinak atau nodul yang ganas, atau bisa dilakukan pemeriksaan yang lainkah selain dari CT scan kontras? Seperti misalnya PET scan. Jadi dia kan tidak perlu untuk dilakukan pemeriksaan dengan kontras seperti itu. Oke, jadi tergantung kebutuhan dan kondisi ginjalnya masing-masing. Iya. Ya? Oke. Kalau ke Dokter Ani, Dok, itu tadi emang kalau tiroid itu ada hubungan sama perkeringatan, Dok? Tadi kan fungsi utama dari hormon tiroksin ini adalah menghasilkan energi. Kalau energinya berlebih, dia pastikan akan berkeringat banyak. Oh, oke. Berarti kalau hubungannya sama tadi si cucunya Bu Yuli itu sendiri, dia kalau dengan produksi keringat berlebih, apa harus dilakukan, terutama di tangan dan sebagainya? Ya mesti harus cek dulu sih hormonnya, ya harus cek hormonnya dulu. Tapi kan dilihat lagi keringatnya gimana gitu. Kalau keringatnya hanya di tangan, kadang-kadang ada memang suatu kondisi yang namanya hiperosdosis, di mana memang kelenjar keringat di tangannya dia berproduksi lebih banyak daripada tempat lain, tanpa menyebabkan adanya gangguan pada kelenjar tiroid. Jadi memang idealnya kalau dulu sudah
terjadi gangguan pada hormon tiroidnya, untuk dilakukan seperti yang Dokter Anin bilang, pemeriksaan secara berkala. Secepat-cepatnya 3 bulan, selambat-lambatnya bisa setiap tahun. Seperti itu. Baik-baik. Dan kalau memang disertai dengan keluhan yang lain, jadi tidak hanya terfokus pada keringatnya saja gitu loh, karena Iya. keringatan. aja gejala yang lain apa gitu ya mesti Karena harus. keringat itu juga dilihat, kondisi dingin kayak gini pun dia tetap berkeringat. Oh gitu. Begitu, karena itu Iya. tadi metabolismenya meningkat. meningkat, ya. Gitu. Jadi kalau orang normal, misalnya orang yang tidak punya gangguan tiroid, kondisi dingin kayak gini kan kita nggak berkeringat Nggak ya Dok ya gitu. Tapi kalau misalnya cuacanya panas, kita berkeringat itu sesuatu hal yang normal. Tetapi pada pasien yang hipertiroid, dingin nih, orang udah pada kedinginan tapi kok dia tetap berkeringat. Nah itu perlu dicek hormon tiroidnya lagi. Jadi lakukanlah cek secara berkala. Baik ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Yuli yang ada di Lampung. Terima kasih ya. Oke, banyak penelpon kita sampai kita belum bahas nih ya Dok ya. Kita ke Dokter Anin Dok, untuk menegakkan diagnosis, pemeriksaan dan pilihan terapinya itu bisa apa aja? Jadi pertama kita harus tahu dulu pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik benar nggak itu tiroid ya kan. Yang kedua selain pemeriksaan fisik kan nggak cuma benjolannya tapi sekitarnya ada yang benjol juga nggak, misalnya kelenjar getah beningnya ikut terlibat apa enggak kayak gitu kan. Berikut juga mungkin ya tadi anamnesis gejala-gejalanya. Makanya yang kedua adalah pemeriksaan dari hormon tiroid itu sendiri. Jadi diperiksa nih normal apa enggak ya, bisa hipo, bisa hiper, bisa normal. Kalau hipo atau hiper maka pengobatannya ya harus dikendalikan dengan cara ditambah atau dikurangi dari hormon tiroidnya itu. Oke. Tapi kalau normal maka kita masuk ke pemeriksaan berikutnya. Berarti kan ada nih hormonnya normal tapi kok kelenjar tiroidnya membesar. Nah, kita mau lihat nih, kita mau foto, kita mau teropong. Jadi bentuk yang membejol itu bentuknya kayak apa, besarnya seberapa gitu. Ada vaskularisasi nggak di sana, keras nggak? Nah, itu bisa kita lihat sih dengan USG. Dan USG Yang non invasif. Ya. invasif ya. Jadi setelah kita foto, kita teropong, oh ada besarnya misalnya 2 cm kayak gitu. Terus gambarannya seperti ini. Nah, dokter radiologi dia mempunyai klasifikasi gambaran USG tiroid yang dibandingkan dengan histopatologinya nanti. Nah, disebut sebagai klasifikasi TIRAD, ya, Thyroid Imaging Radiology Data and System. 1 sampai dengan 5. Dari situ kita bisa memperkirakan probability. Probability-nya berapa persen sih untuk keganasannya. Nah, itu untuk kita setting, kita mau langkah berikutnya apa. Kayak gitu. Langkah berikutnya apa, pengobatan terapinya nanti kita Tadi bahas di ya. segmen terakhir ya Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar penanganan kanker tiroid, masih bersama dengan 2 orang dokter kita yang sangat luar biasa. Dr. Sri Anindya Utami, SPB, dokter spesialis bedah, subspesialis onkologi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur, dan juga Dr. Esther Devina Panjaitan, SPK NTM, dokter spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekuler juga dari rumah sakit yang sama ya. Oke, kita ke Dr. Anin. Dok, ini waktu juga kayak cepet banget ya. Kita harus membahas secara padat dan jelas nih. Kalau untuk setelah diagnosisnya dapat, dia pengobatannya apa? Apakah selalu operatif atau gimana Dok? Oh, tidak selalu operatif. Jadi kan kalau kita itu kliennya pada hormon, maka kita arahkan ke dokter endokrin untuk mengobati. Tapi kalau itu sesuatu bukan suatu hormonal, bukan hipo atau hiper, maka kita harus lihat jinak atau ganas. Nah, kalau jinak kita bisa evaluasi, bisa observasi, bisa kalau dia sudah terlalu besar mengganggu, maka bisa operatif, bisa juga reduksi. Reduksi ini bisa menggunakan ablasi termal ataupun ablasi chemical. Nah, kalau dia keganasan, maka terapinya adalah total tiroidektomi. Kalau total tiroidektomi berarti kan hormon tiroidnya nggak ada di pabriknya yang menghasilkan hormon tiroksin, ya kan?
maka dia harus diganti hormonnya dengan minum obat seperti hormon tiroksin seumur hidup. Gitu. Sebagai pengganti gitu. Oke. Dan kita harus kontrol maintenance kendali di hormonnya supaya dia tetap normal tapi tidak menstimulus tiroidnya gitu. Oke. Berarti akan seumur hidup dia mengonsumsi karena pabriknya udah nggak ada gitu ya, Dok? Iya. Oh, baik. Oke, kalau kita beralih ke Dokter Esther ya, kalau kita ngomongin kayak, ini abis tindakan, misalnya sampai operatif gitu ya, Dok ya, apakah ada perlu terapi lanjutan, mungkin kayak terapi ablasi gitu, Dok? Baik, jadi pada kasus-kasus yang nodul tiroid yang ganas ya, biasanya terapinya itu ada 3. Tadi udah disebut Dokter Anin. Kalau dia ganas, yang pertama adalah dilakukan pengangkatan sebersih-bersihnya, total tiroidektomi, ataupun kalau perlu kalau ada kelenjar getah bening yang terlibat itu diangkat semua, radikal total tiroidektomi ya, Dok ya, semua diangkat dibersihkan. Tapi kadang-kadang ada suatu kondisi di mana dia dokternya udah ahli nih, tetapi memang nodulnya ini dia lengket ke pembuluh darah besar atau organ-organ tertentu sehingga dia tidak bisa melakukan pengangkatan. Kalau tidak nanti terjadi komplikasi seperti itu. Ataupun kalau memang asalnya udah diangkat sebersih mungkin tetapi ada kondisi yang mikro yang memang tidak bisa dilihat oleh mata, maka itu dia akan dilakukan terapi dengan ablasi yodium 131 ya. Jadi terapi ablasi yodium 131 itu fungsinya adalah untuk menghabiskan sisa-sisa jaringan tiroid fungsional yang tidak terangkat ataupun dia sisa-sisa jaringan tiroid ataupun sel kanker yang dia menyebar gitu. Jadi kan sel kankernya tadi yang dibilang Dokter Anin, dia keluar dari tempat primernya, dia metastasis ke misalnya ke tulang, ke paru-paru seperti itu. Nah, ablasi itu fungsinya adalah untuk itu. Jadi dia sebagai targeted terapi kepada sel-sel tiroid yang ganas tadi itu. Jadi dia akan masuk ke semua jaringan kanker tiroidnya tanpa menyebabkan gangguan pada organ lain. Oh, itu perlu diulang atau enggak, Dok, terapinya? Tergantung terapi pertama. Jadi setelah dia operasi, dilakukan terapi yodium 131, 6 bulan kemudian kita lakukan evaluasi. Kalau kondisi respon terapinya sudah excellent, sudah bagus, tidak ada sisa jaringan, itu kita tidak perlu lakukan terapi lagi. Jadi cukup diberikan hormon tiroid seumur hidup tadi itu. Jadi selain sebagai untuk substitusi, sebagai pengganti, tetapi juga untuk mensupresi, menekan supaya si sel kankernya itu tidak break lagi, seperti itu. Tetapi kalau setelah 6 bulan pasca terapi pertama kita melihat masih ada sisa-sisa jaringan atau masih ada sisa-sisa penyebaran, maka kita akan melakukan terapi yang kedua seperti itu. Jadi tergantung respon terapi dari yang pertama ataupun respon terapi dari operasi yang dilakukan oleh Dokter Anin. Oke, wah ini kerjasama yang sangat luar biasa ya antara Dokter Anin, Dokter Esther dan beberapa dokter yang lainnya juga untuk menyembuhkan beberapa jenis penyakit seperti yang hari ini adalah kanker tiroid. Terima kasih Dokter Anin, terima kasih Dokter Esther. Dok, ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaan. Pokoknya saya tunggu kedatangannya lagi Dokter Anin dan juga Dokter Esther ke Bincang Sehati ya. Kita tunggu ya. Terima kasih Dokter Anin, Dokter Esther. Sehat terus. Salam untuk dari rumah dan teman-teman di Mitra Keluarga Bekasi Timur. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Anin dan Dokter Esther. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus, Sarah dan Marcia Summit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Sampai jumpa.